Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca suatu risalah singkat ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sebenarnya tulisan ini tulisan terbaru beliau dan ini terkait dengan mungkin fitnah atau kondisi genting yang terjadi di Teluk ya. Adanya peperangan yang terjadi akhir-akhir ini antara beberapa negara ya, yang mungkin kita hanya ikut merasakan sedikit dampaknya ya. Tetapi kalau mereka tentunya mengalami dampak yang sangat jelas ya. Negara-negara Teluk dan sekitarnya. Oleh karenanya beliau menulis suatu risalah judulnya Asyru Wasaya wa Taujihat fi Syada'id wal Mulimmat. 10 wasiat dan arahan-arahan dalam perkara-perkara yang genting ya, yang sulit ya. Meskipun mungkin risalah ini lebih cocok karena memang ditulis untuk penduduk di sana, terutama di Arab Saudi. Tetapi mungkin kita juga bisa mengambil faedah ya dari risalah tersebut ya. Meskipun kita tidak mengalami seperti apa yang mereka alami dan mungkin kondisi berbeda juga antara kita dengan mereka, tetapi saya ingin membacakan aja risalah ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua ya. Taib beliau membuka risalah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersyahadah ya, dan seterusnya beliau berkata, amma ba'du fa innal khutub al mulimmah wa syada'id al mudlahimmah idza halat bin nas wa nazalat bihim adharat haqa'iqahum. Sungguhnya kalau muncul atau terjadi kejadian-kejadian berat, kejadian-kejadian genting, fitnah-fitnah menimpa manusia, maka kejadian kondisi-kondisi genting ini akan memunculkan hakikat manusia. Wa kasyafat ma'adinahum, dan akan membongkar ya, apa yang tersembunyi selama ini dari hakikat manusia, masyarakat. Wa mayyazat thayyibahum min khabithihim, dan akan terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, wa hasana min sayyi'ihim wa hadha min hikmatillahi fi ibtila'ihi khalqahu. Dan ini di antara hikmah Allah dalam memberikan ujian kepada para hamba. Ya, di antara hikmah ujian adalah untuk menampakkan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman, liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Ya. Kalau semua kondisi aman-aman saja, baik-baik saja, maka semuanya akan kelihatan baik. Tapi ketika terjadi peristiwa, terjadi perkara-perkara genting, maka akan kelihatan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perkara-perkara yang tadinya tersembunyi akan terlihatkan. Ini akan membela mana, itu akan membela mana, semua akan terlihatkan. Di antaranya dengan sebab adanya ujian. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika terjadi perang Uhud, maka kelihatan orang-orang munafik yang sebelumnya mungkin tidak kelihatan atau masih bersembunyi-sembunyi. Namun ketika terjadi perang Uhud semakin kelihatan. Demikian juga ketika terjadi perang Khandaq juga kelihatan. Demikian juga apalagi ketika terjadi perang Tabuk semakin kelihatan. Oleh karenanya kebaikan dan keburukan akan terlihat ketika terjadi fitnah-fitnah. Demikian juga akan ketahuan mana yang imannya kuat dan mana yang imannya lemah. Allah memberikan ujian ujian besar seperti mungkin yang terjadi sekarang, atau ujian pribadi masing-masing orang, tingkat level keluarga atau level pribadi. Kalau sekarang mungkin level negara yang terjadi di sana. Level negara akan terlihat mana yang selama ini benci sama daulah misalnya, atau siapa yang selama ini loyal kepada daulah, akan terlihat. Tapi kalau kita ukuran kita ujian yang menimpa pribadi, person-person, akan terlihat iman kita kuat atau tidak. Makanya Allah mengatakan di antara manusia man ya'budullah ala harf, yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran ya. Fa in asabahu khairun ma'an nabi, kalau mereka dapat kebaikan mereka nyaman.
Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau ditimpa dengan fitnah ujian maka akan berbalik. Dia menyangka selama ini iman dia kuat. Ketika dikasih ujian ternyata dia langsung berbalik. Suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, maki-maki sana sini. Ini berarti ibadah dia selama ini bukan di tengah-tengah tapi cuma di pinggiran. Imannya cuma di pinggiran. Karena beliau berkata, hafizahullah taala, wa inna lil imani sahih wal aqidati salimah atharan qawiyan. Sungguhnya iman yang benar dan akidah yang lurus memberi dampak yang kuat. Wa dauran barizan fi taghallub ala syada'id wal mulimmat, dan memiliki peran yang besar, akidah yang kuat, iman yang benar memiliki peran yang besar dalam mendominasi dalam perkara-perkara yang genting, itu tidak terbawa, tidak tergelincir bersama dengan fitnah. Wal masaib wal mihan, demikian juga musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa, wa nawazil wal fitan, peristiwa-peristiwa yang datang. Dzalika anna sahibal imani sahih wal aqidati salimah qad ta'allama min dinihi umuran muhimmah. Hal ini karena orang yang memiliki iman yang benar dan akidah yang lurus sudah belajar tentang agamanya perkara-perkara yang penting. Wa durusan azimatan tu'inuhu ala thabat fil ahwali syadidah, dan sudah belajar mengambil pelajaran-pelajaran yang agung dari sebelumnya yang bisa membantu dia untuk tegar dalam kondisi-kondisi berat. Ini mungkin kalau Syekh sedang berbicara tentang kondisi mereka, tapi saya bilang ini juga cocok buat kita. Yang kita juga masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya tidak? Atau enggak ada yang diuji? Ada yang diuji dengan istrinya, benar atau tidak? Ada yang diuji dengan suaminya, benar enggak ibu-ibu? Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keuangannya, ada yang diuji dengan kerabatnya sendiri. Masing-masing punya ujian, dan mustahil orang hidup tanpa ujian. Tapi belajar yang benar, akidah yang benar, iman yang benar memiliki peran dalam bisa mendominasi, yaitu iman yang mendominasi, ya, sehingga tetap tegar dalam ujian-ujian tersebut. Berikut ini adalah sejumlah wasiat-wasiat dan arahan-arahan yang penting terkait dengan bab ini. Aku berdoa kepada Allah semoga ada kebaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian beliau mulai masuk menyebutkan 10 wasiat. Yang pertama, sekali lagi saya bilang ini tulisan terbaru dari Syekh terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi di negeri Teluk, ya. Tapi saya rasa ini umum buat kita juga, karena ini bermanfaat buat kita menghadapi ujian kecil maupun ujian besar, ujian tingkat nasional atau tingkat internasional atau tingkat interlokal maupun interlokal atau tingkat pribadi, keluarga maupun pribadi. Wasiatul ula, wasiat yang pertama, husnudzanni billah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzanni billahi aqidatun yanbaghi 'alal mu'min istihdaruha fi kulli waqtin wa hin. Berbaik sangka kepada Allah adalah suatu akidah yang hendaknya seorang mukmin selalu menghadirkan dalam dirinya dalam setiap waktu. Wa tata'akkadu indal ahdatsil 'azimah wal khutubil jasimah. Kata beliau, seorang berbaik sangka kepada Allah setiap saat, jangan pernah berburuk sangka. Setiap saat, setiap waktu. Tetapi semakin ditekankan untuk berbaik sangka ketika terkena musibah, ketika terkena bencana, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang genting dan berbahaya, maka semakin ditekankan untuk berbaik sangka. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah qala," sungguhnya Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku, bagi dia kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka kepadaku, maka bagi dia keburukan tersebut. Dan ini luar biasa, tergantung kita menata hati. Kapan kita berburuk sangka, kayaknya ini bakalan hancur, kayaknya ini Allah akan bikin saya begini, kayaknya ini jadi. Tapi kalau kita berbaik sangka, ini insyaallah ada hikmahnya, insyaallah ada ujian, setelah ini pasti ada keindahan, setelah ini pasti jadi. Tergantung kita menata hati kita. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, tidak mudah memang orang berbaik sangka kepada Allah. Seorang yang biasanya punya hubungan baik dengan Allah, dia biasa sholat malam, dia sering baca Quran, dia sering tundukkan pandangan, dia sering ibadah, dia mudah berbaik sangka karena dia punya hubungan baik dengan siapa? Allah. Tetapi ketika orang sering bermaksiat, dia agak sulit berbaik sangka.
Ibarat kalau kita punya hubungan baik sama kawan, ketika terjadi apa, insya Allah atau kawan itu membuat sesuatu kepada kita, kita baik sangka, oh, dia baik sama saya kok, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau kita punya hubungan nggak baik, kita selalu prasangka buruk. Memang saya dari dulu ada masalah dengan dia. Jangan-jangan. Kira-kira demikian. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka ketika kita punya hubungan yang baik sama Allah, sangat mudah kita berbaik sangka. Oleh karena seorang mukmin yang dianugerahi bisa berbaik sangka, dia hendaknya bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah Allah bisa buat saya berbaik sangka kepada Allah. Dia ingat bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dia kembali kepada perkara-perkara lampau yang pernah dia alami. Ada kesulitan, ternyata ada kemudahan. Ada kesulitan, ternyata ada kemudahan. Maka dia analogikan dengan hal-hal yang telah dia lewati. Betapa banyak peristiwa-peristiwa sulit yang dia lewati, ternyata ujungnya apa? Indah ketika dia tegar. Ketika dia tegar. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya heran melihat dia sudah jadi bangsawan, dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Ini kesimpulan kehidupan yang dirangkum oleh Nabi Yusuf setelah dia mengalami ujian sekian lama puluhan tahun. Dari dihasati oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dibuka bajunya, dijual jadi budak, kemudian dipenjara dan dipenjara, dituduh yang tidak-tidak. Akhirnya menjadi seorang bangsawan. Dia ngambil kesimpulannya, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar. Dan orang yang bertakwa dan bersabarlah yang husnudzon kepada Allah. Kalau suudzon tidak akan bersabar. Kalau suudzon tidak akan bertakwa. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang ihsan, yang merasa selalu dilihat oleh Allah dalam segala kegiatannya, tindak tanduknya, perilakunya dan aktivitasnya. Maka kata Syekh, wa husnul dhanni billah yusahibul muslim fi jami' umurihi wa ahwali wa syu'unihi. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah, menyertai seorang mukmin, seorang muslim dalam segala urusannya. Dalam segala kondisinya senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Hatta akhir lahdatin min hayati, sampai nafas terakhir dalam kehidupannya menjelang kematian, hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Li'annal khair kullahu biyadillah. Kenapa? Karena kebaikan semua di tangan Allah. Wa tadbiril umur wa tadbirul umuri wa tadbirul umuri kullaha raji'un ilaihi, dan segala pengaturan kembali kepada Allah. Fajami'u ma yarjuhul abdu wa yu'ammiluhu min khairid dunya wal akhirah bi taqdirillah wa tadbiri. Dan semua kebaikan yang diinginkan seorang hamba terkait dengan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya di tangan Allah. Tinggal kita berbaik sangka, Allah beri. Tinggal kita berbaik sangka, Allah beri. Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul. Sebelum Nabi meninggal 3 hari, aku mendengar Rasulullah sebelum meninggal 3 hari pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sesekali seorang pun dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di antara peristiwa yang paling berat dari seluruh peristiwa adalah sakaratul maut. Lebih mengerikan, lebih genting daripada semua kegentingan yang pernah kita hadapi. Oleh karena ini dalil bahwasanya orang dalam kondisi genting hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Dalam hidup ini ada perkara-perkara genting yang kita hadapi. Urusan perdagangan, urusan rumah tangga, urusan banyak. Keamanan, urusan lagi kacauan, terjadi pembunuhan, banyak perkara-perkara genting. Seperti sekarang mereka hadapi perang di antara negara, ya. Ada rudal-rudal yang datang kepada mereka. Dan itu semua masih kalah. Perkara paling genting adalah ketika seorang menghadapi kematian. Kita sakit aja genting atau tidak? Penting, kekhawatiran ketika divonis inilah vonis kekhawatiran, apalagi ketika seorang akan meninggal dunia, ketika tanda-tanda dia sudah tidak bisa bertahan lama dunia sudah kelihatan. Saat itulah paling penting seorang berbaik sangka. Di saat sangat genting hendaknya dia berbaik sangka. Bahkan Rasulullah ingatkan, la yamutanna, jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
pelajaran baik kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya kita berbaik sangka? Apa ruginya? Tidak ada ruginya. Justru kalau kita berburuk sangka itu kerugian. Berburuk sangka jadi. Berburuk sangka apa? Jadi. Apa yang kita khawatirkan kita buruk sangka maka jadi. Kemudian beliau berkata, wa ahlul imani billahi hum ahlul husni dhanni bihi. Dan orang beriman mereka adalah orang yang suka berbaik sangka kepada Allah. Terutama ketika terjadi perkara-perkara yang besar. Berbeda dengan kaum musyrikin dan kaum orang munafik. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrikin dan orang munafik, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Alaihim da'iratus saw. Dan Allah mengazab orang-orang munafik lelaki maupun munafik wanita dan kaum musyrikin lelaki maupun kaum musyrikin wanita yang sifat mereka adh-dhannina billahi dhanna saw, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah. Allah sebutkan di antara ciri orang musyrikin dan musyrikat, munafikin dan munafiqat adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah ketika perang Uhud. Ketika bertemu saf kaum mukminin dan saf orang-orang kafir yang dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, padahal mereka tertimpa musibah dan musibah, kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Setelah terjadi apa yang terjadi, sahabat terbunuh 70 orang, Nabi terluka, sampai pasukan kaum muslimin kocar-kacir, maka Allah memberi ketenangan kepada kaum mukminin, kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan." Maka nu'asa yaksha ta'ifatan minkum, maka kami turunkan setelah penderitaan yang kalian rasakan keamanan berupa rasa ngantuk yang meliputi sebagian kalian. Jadi para sahabat ditimpa dengan kesedihan, Allah kasih ngantuk. Ngantuk melupakan kesedihan enggak? Jadi keletihan, kesedihan, kegundah gulana, kekhawatiran jadi hilang dengan apa? Ngantuk. Kalau takut bisa tidur enggak? Nggak bisa. Tapi ketika Allah kasih ketenangan, mereka bisa tidur, ngantuk. Sampai sebagian sahabat mengatakan pedangku jatuh-jatuh saking ngantuknya. Setelah itu Allah berfirman, wa ta'ifatan qad ahammatum, sementara kelompok yang lain mereka telah gelisah, mereka sibuk dengan diri mereka, tidak ngantuk sama sekali. Kenapa mereka tidak ngantuk? Kata Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Itu mereka menyangka kaum muslimin bakalan habis, Nabi bakalan mati, akan kalah semuanya, Islam akan selesai. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah akan mematikan nabinya, mengalahkan wali-walinya. Kata Abu Talha radhiyallahu anhu, "Ghashinan nu'asu wa nahnu fi masafina yaum Uhud." Ya, kami diliputi rasa ngantuk sedangkan kami sedang di saf pertempuran di perang Uhud. Fa kuntu fi man ghashiyahun nu'as, dan aku termasuk orang yang ngantuk yauma idzin ketika itu. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu. Pedangku jatuh, aku ambil lagi. Lagi perang, pedang jatuh. Ngantuk lagi. Perang jatuh lagi, ngantuk. Wa yasqutu wa akhudhu, jatuh lagi, aku ambil lagi. Wa ta'ifatul ukhral munafiqun, sementara kelompok lain orang munafik. Laisa lahum hammun illa anfusuhum. Mereka tidak mikirin, mereka mikir diri mereka sendiri. Ajbadu qaumin wa ar'abuhum, mereka paling penakut dan paling takut, paling ketakutan dan paling pengecut dan paling ketakutan. Wa akhdhaluhum lil haqq, dan paling meninggalkan kebenaran. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan buruk, yaitu prasangkaan orang-orang jahiliyah. Kadzibuhum imanuhum, iman mereka adalah kedustaan mereka. Ahlu syakkin wa ribatin fillah, mereka senantiasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman demikian, ya. Ketika dalam kondisi genting mereka husnudzon kepada Allah. Demikian juga Allah sebutkan tentang misalnya dalam ketika perang Ahzab. Perang Ahzab tidak kalah dahsyat dengan perang Uhud. Jadi maksud saya, husnudzon ini muncul setelah terjadi kekalahan. Setelah kaum musyrikin masuk kemudian membunuh 70 pasukan kaum muslimin, kemudian pasukan kocar-kacir, ya. Tetap mereka berbaik sangka kepada Allah. Di antara ada yang berburuk sangka.
Contoh lagi ketika perang Ahzab. Perang Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudun lam tarawha. Wa kana Allah bima ta'maluna basira." Idz ja'akum min fawqikum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika datang pasukan menyerang kalian. Lalu Allah bela kalian dengan mengirim angin dan mengirim malaikat yang kalian tidak lihat. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Idz ja'akum min fawqikum. Kita bayangkan kondisi ketika itu. Ketika datang pasukan dari atas kalian, wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian. Itu dari atas, yaitu dari utara 10.000 pasukan. Dari bawah maksudnya dari selatan, yaitu pasukan suku Bani Quraidah sekitar 700 pasukan. Jadi hampir 11.000 pasukan dari atas maupun dari bawah. Dari luar kota Madinah maupun dari dalam kota Madinah. Wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Ketika pandangan kalian sudah tidak bisa stabil dan jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan. Itu para sahabat mengalami kekhawatiran luar biasa karena pasukan yang datang begitu dahsyat. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Lainnya itu ada banyak prasangka ketika itu. Kaum mukminin berprasangka baik, kaum munafikin yang ada dalam barisan kaum mukminin berprasangka buruk. Mereka prasangka ini bakalan habis. Mau bagaimana lagi? Dikepung atas bawah. Kata Allah, hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah kaum mukminin diuji dan digoncang dengan segoncang-goncangnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika kaum mukminin melihat pasukan sudah muncul depan mata 10.000 pasukan, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya akan ada ujian. Wa sadaqallahu wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan semakin bertambah iman mereka dan semakin bertambah pasrah mereka kepada Allah. Tawakal mereka semakin bertambah. Jadi orang beriman seperti itu, ketika datang ujian ya sudah. Mereka semakin bertawakal kepada Allah, semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, ini tadi ujian dalam taraf negara. Ada ujian dalam taraf person pribadi-pribadi seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hilang, setelah itu Binyamin hilang juga, dituduh mencuri kemudian dipenjara. Kemudian kakak mereka ada yang tidak mau pulang. Dikabarkanlah sehingga 3 anaknya tertahan di Mesir. Yang satu entah kemana, Yusuf entah kemana, dia tidak tahu Yusuf jadi apa. Binyamin dituduh mencuri, kakaknya tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. Maka ketika dikabarkan tentang kondisi anak-anaknya, ya, Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Itu sabar tanpa mengeluh kepada orang lain. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku. Itu di saat sudah sangat genting, malah Nabi Yakub berbaik sangka kepada Allah. Dia mengatakan, justru ini saatnya Allah akan datangkan, kembalikan mereka kepadaku. Kemudian beliau berkata, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Ya, ada memang namanya ujian, pasti dialami. Tapi di saat genting ini, maka Allah akan kembalikan mereka kepadaku. Oleh karenanya, orang beriman berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika mengomentari perkataan Abu Talha, wa huwa kama qala, demikianlah perkataan Abu Talha sebagaimana Allah telah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum ba'dil ghammi amanatan wa asyakhsha ta'ifatan minkum." Yaitu ahlul iman wal yaqin was sabat, yang mereka beriman, yakin dan tegar dan bertawakal dengan tawakal yang benar. Humul jazimuna bi anna Allah sayansuru rasulahu wa yunjizu lahu ma'mulahu. Mereka lah yang pasti yakin Allah akan menolong Rasulnya dan akan mewujudkan apa yang diharapkan oleh Rasulnya. Walihada qala azza wa jalla, setelah itu Allah berfirman, wa ta'ifatun qad ahmatum anfusuhum. Adapun sekelompok lain, la yakshuhumun nas, mereka tidak merasakan ngantuk. Minal qalaq wal jaza wal khauf, karena kekhawatiran luar biasa, goncangnya hati mereka. Kenapa mereka demikian? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan orang jahiliyah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, "I'taqadu annal musyrikin lamma dhaharu tilka sa'a annahal faisalah."
Mereka menyangka ketika kaum musyrikin sempat mengalahkan kaum mukminin ketika itu, di mana 70 orang meninggal, ini adalah akhir dari Islam. Ini akan habis binasa kaum muslimin. Wa annal Islam qad bada wa ahluhu. Islam akan hancur dan orang Islam juga akan hancur. Hadza sya'nu ahli raib wa syakki idza hasala amrun min al-umuril fadhi'ah. Demikianlah kondisi orang-orang yang selalu ragu jika terjadi perkara-perkara genting, mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak Fidullah berkata, wa rugma idhamil ghammi wal karbi alladhi nazala bi, meskipun betapa berat penderitaan yang mereka alami ketika perang Uhud, dikepung dan banyak yang meninggal dunia, kanu ahla husni dhanni billahi wa thiqatin bi, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolong wali-walinya dan akan memuliakan agamanya dan akan memenangkan mereka di atas musuh mereka. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Akhirnya mereka kembali dengan penuh kenikmatan dari Allah dan kemuliaan. Lam yamsasum su'un, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah lah pemilik karunia yang besar. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wa kullama kana al-'abdu hasanadh dhanni billah hasanar raja' lahu. Maka jika seorang hamba semakin dia berbaik sangka kepada Allah, semakin berbaik harapan kepada Allah, sadiqat tawakkuli alaihi, dan benar-benar bertawakal kepada Allah, fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi albattah. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya sama sekali. Fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan seorang yang berharap. Wa la yudhi'u amala amilin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang yang beramal. Masalahnya tinggal kita kuatkan tawakal, kuatkan keyakinan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita imannya kurang kuat, tawakalnya ragu-ragu, antara berbaik sangka dan berburuk sangka, maka sering harapan kita sia-sia dan tidak terwujudkan. Tinggal seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wasiat pertama, saya rasa kita perlu semua, karena setiap kita ada ujian masing-masing. Siapa yang berbaik sangka, dia yang bahagia. Meskipun ujian sebesar apapun, dia berbaik sangka. Memang begini, memang Allah menghendaki demikian. Sabar, pasti ada hikmahnya. Di balik ini pasti ada keindahan. Sabar pasti happy ending. Selalu begitu. Sehingga kita tidak gelisah, tidak stres, tidak. Nah, ini kalau ada mukmin stres, ini kayaknya nggak benar mukminnya. Stres. Berarti dia tidak bisa berbaik apa? Sangka. Tidak bisa berbaik sangka. Kena masalah, kemudian mulai rambutnya berguguran. Mulai ini berarti stres. Jangan stres. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti menimpa. Mau lari kemanapun, kalau waktunya ujian pasti ujian. Taib al-wasiyatu tsaniyah, sekarang wasiat yang kedua, al-iltija'u ila Allah wal i'tisamu bihi. Bersandar kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman, kata beliau hafizahullah taala, di zaman kegelisahan dan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa genting, hendaknya seorang muslim kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Kemudian fokus kepada Allah dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Dan benar-benar serius untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Dengan cara inilah paling mudah diraih ketenangan. Kalau dalam kondisi sulit, orang kan kadang-kadang masalah dia malah, misalnya ribut sama istrinya, malah kemana? Ke panti pijat, benar nggak? Panti pijat. Lagi masalah kemudian nonton film. Lagi masalah minum khamar. Ini tidak benar. Dia tidak akan meraih ketenangan. Dia hanya membuat dirinya terlupakan dengan masalah tersebut sebentar, sesaat, ketika sedang dipijat sama tukang pijit. Maksudnya panti pijat dalam tanda kutip ya. Benar atau tidak? Atau sedang mabuk, mungkin dia lupa sebentar. Atau dia lagi nonton film, dia ilak sebentar tapi begitu selesai, gelisah lagi. Bukan obat yang permanen. Dia hanyalah racun yang membuat lupa sebentar, kemudian lebih parah lagi. Kata Syekh, tidak ada cara terbaik agar kita tenang dalam menghadapi segala musibah kecuali fokus menambah ketaatan dan fokus meninggalkan maksiat. Allah yang akan kasih tenangan. Mau masalah apapun, taat, meninggalkan maksiat, ada ketenangan. Seberat apapun masalah tersebut.
Demikian dalam kondisi ini kita bicara tingkat pribadi, apalagi tingkatan nasional. Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menguasai, memiliki kekuasaan. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan buat mereka bisa menjalankan agama yang Allah ridha kepada mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menghilangkan rasa takut mereka menjadi rasa tentram. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dengan syarat mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini dalil orang yang semakin bertauhid, beribadah, semakin diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, dengan keimanan yang benar dan bersandar kepada Allah, yubaddalul khaufu amna, maka kegelisahan, kekhawatiran akan berubah menjadi ketentraman. Wa ru'bu tuma'ninah, ya, ketakutan akan menjadi tuma'ninah. Wal qalaqu hudu'an, sama, kegelisahan akan menjadi ketentraman dan sakinah. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Rasulullah kalau ada perkara yang genting langsung salat. Itu kebiasaan Nabi. Ya, artinya sebagaimana kita diuji, Nabi diuji dengan perkara yang lebih berat. Tapi kebiasaan Nabi kalau ada perkara genting langsung salat. Itu harusnya kita ikuti. Ada masalah sebelum kita diskusi sama siapapun, curhatkan dulu kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang begitu ada masalah langsung yang pertama dia lakukan adalah status. Merubah apa? Status. Merubah apa? Profile picture. Berubah langsung. Apalagi? Pokoknya gitu. Langsung telepon teman-temannya, telepon. Pertama kalau kita mengalami kesulitan, salat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Itu kebiasaan Nabi. Kana idza hazabu amrun fazala salat. Kalau ada masalah langsung, karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita selesai masalah atau tidak adalah Allah. Yang buat kita selamat atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita connecting adalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua perkara di tangannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarja'u ila Allah wa yuqbilu alaihi wa yad'uhu. Maka Rasulullah SAW ada masalah, maka beliau fokus kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, Rasulullah kalau ditimpa dengan suatu perkara yang berat, suatu penderitaan, qala, Rasulullah berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengatur segalanya, menegakkan segalanya, aku minta pertolongan dengan rahmatmu. Kita seringlah baca begitu. Lagi masalah sedikit, Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Fasli sya'ni kulla wa la takilni sutarfalan. Ya Allah, perbaiki segala urusanku. Aku adalah hamba yang lemah. Jangan serahkan urusanku kepada diriku. Siapa ini? Saya ini siapa ya Allah? Tidak bisa apa-apa. Ana bika wa ilaik. Aku hanya bisa tegak karena Engkau dan kepada Engkau aku kembali. Rasulullah demikian. Demikian juga wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Rasulullah SAW berdoa ketika atau berzikir ketika dalam kondisi genting. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Coba kita sering hafal doa ini, zikir ini. La ilaha illallah, coba ulang. La ilallahul azimul halim. La ilaha illallah. Pertama isinya tauhid. La ilaha illallah, terus kita katakan al-azim al-halim. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah al-azim al-halim, yang maha agung dan maha bijak. Al-halim. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada sembahan yang disembah. Jadi bertauhid. Maksudnya kalau orang lagi susah, ingat tauhid. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, ulang lagi 3 kali. La ilaha illallah rabbus samawat, dialah penguasa langit, rabbus samawat wa rabbul ardi, dan penguasa bumi, wa rabbul arsyil karim, dan penguasa arsy yang maha, yang arsy yang mulia. Kalau kita lagi gelisah, lagi enggak tahu mau bikin apa, baca itu. Banyak tuh kita bisa juga bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa ufawwidhu amri ila Allah. La haula wala quwwata illa billah. Di antaranya ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah
Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rasulullah ucapkan, karena kita ini lemah. Perkara sedikit kita bilang penderitaan. Padahal biasa-biasa. Tapi ya bagi kita penderitaan, ya udah ucapin aja. Apa salahnya? Allah semakin suka kalau kita bersandar kepada Allah. Allah semakin suka jika kita selalu minta kepada Allah. Karena itu bukti kita ini lemah, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Allah paling tidak suka kalau kita mengemis-ngemis sama orang. Makanya Allah tidak suka orang-orang yang merendah-rendah kepada manusia, sesama makhluk. Ada Allah, dia tinggalkan Allah, dia menuju kepada manusia. Maka pada dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya hati jika dipenuhi dengan tauhid dan keikhlasan dan fokus kepada Allah, bersandar kepadanya, ya, dan disibukkan hatinya dengan perkara yang agung tersebut dan yang merupakan perkara teragung, yaitu tauhid merupakan perkara yang teragung, bahkan perkara teragung secara mutlak. Kalau dia sibukkan hatinya dengan tauhid dan pengagungan kepada Allah, tadhhabu anhul kurubat, maka penderitaan akan hilang darinya. Wa tazulu anhu syada'id wal gumum, dan kegentingan dan kegelisahan akan hilang darinya. Di antara dalakan ini kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, dia berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Rasulullah SAW terbangun di malam hari kaget. Kaget terbangun, yaqul, kemudian Rasulullah berkata, subhanallah ma'adza anzalallahu minal khazain. Maha suci Allah, betapa banyak khazain, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan. Wa ma unzila minal fitan, betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan. Karena memang fitnah itu ujian dari siapa? Dari Allah. Kemudian apa solusinya? Man yuqidhu sawahibal hujurat. Siapa yang bangunkan pemilik-pemilik hujurat? Itu siapa yang bangunkan istri-istriku? Yuridu azwajahu likai yusalli dina, agar mereka salat. Rasulullah bilang Allah turunkan banyak fitnah. Solusinya apa? Suruh salat. Rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak wanita berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, di akhirat tidak berpakaian. Itu betapa banyak orang yang di dunia punya kemewahan, di akhirat terhina. Maka ketika Rasulullah mengatakan betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan, solusinya Rasulullah menyuruh istri-istrinya untuk salat malam. Bangunkan salat malam. Ini dalil kalau kita dapat masalah salat malam. Dan meskipun tidak ada masalah juga salat malam, jangan ada masalah saja. Apalagi kalau ada masalah. Siapa yang bisa menghilangkan masalah kita? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya yang tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mengandalkan kekayaannya untuk menghilangkan masalahnya. Banyak pejabat punya masalah, banyak enggak? Dia tidak bisa mengandalkan jabatannya untuk menghilangkan masalahnya. Dia tidak bisa mengandalkan kuasaannya. Dia menyangka bahwasanya kalau dia sudah kaya, semua bisa masalah selesai. Enggak. Masalah yang menyelesaikan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya solusinya Rasulullah suruh istrinya bangun salat. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada untuk beribadah kepada Allah, taat kepadanya. Ya. Allah telah berfirman, "Wa man ya'tasim billah", siapa yang bersandar kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian juga Rasulullah suruh banyak beribadah. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah seperti hijrah kepadaku. Wal harju huwa ikhtilatu umurin nas. Adapun al-harju, ya, adalah terjadinya perkara yang rancu, kacau, usulul fitan, terjadi fitnah, wal qalaqil, kegoncangan, kegelisahan, pembunuhan, dan munusyubil mihan, yaitu terjadi ujian-ujian. Maksudnya kondisi yang carut marut, fitnah. Maka yang terbaik adalah beribadah. Dan ibadah ketika di masa-masa seperti itu, pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hijrah kepada Nabi luar biasa. Dari Mekah menuju Madinah. Kata Syekh, bisa jadi sebab kenapa ibadah di musim-musim fitnah pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena mayoritas manusia di musim-musim fitnah sibuk dengan fitnah sehingga tidak beribadah. Mereka sibuk dengan katanya dan katanya. Sibuk ngeklik berita enggak habis-habis. Meskipun beritanya berulang-ulang tidak bosan diklik. Beritanya itu aja juga tidak bosan diklik-klik. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Sebagian mereka sibuk komentar, sudah ngeklik komentar lagi. Sudah ngeklik balas komentar. Bahkan wa tasaddir laha, bahkan menunjukkan dia yang ahli dalam fitnah tersebut. Malah dia menjadi
bukan cuma komentar, bahkan dia menjadi pengamat. Dia tunjukkan solusinya macam-macam dia ucapkan, padahal bukan bidangnya. Walihada azzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'al ibadati fi hadzal waqt. Maka Nabi SAW menjadikan ibadah di zaman-zaman fitnah perkaranya besar. Seperti hijrah kepada Nabi SAW. Karena di zaman itu orang tidak ada yang mau ibadah. Sibuk ngurusin fitnah. Bayangkan fitnah nggak habis-habis kalau di zaman kita. Fitnah ini, fitnah anu. Berita ini, berita anu. Berita fitnah tingkat keluarga, fitnah tingkat RT RW, fitnah tingkat nasional, fitnah tingkat dunia, nggak bakalan habis. Apalagi sekarang dunia ini seperti rumah satu kecil karena kita punya gadget. Semua fitnah di dunia bisa kita lihat atau tidak? Kalau dulu orang nggak punya gadget, fitnahnya cuma sekitar rumahnya. Ada ribut sana, ada tetangga ribut sama istrinya, satu mencerai istrinya, kita pingin tahu, kepo. Yang satu mungkin ada berkelahi, kita kepo. Yang satu dulu cuma secuil. Sekarang kita punya gadget satu dunia, kita tahu fitnahnya. Ini anu. Ada yang perlu kita tahu kabarnya. Ada yang tidak perlu kita tahu. Yang masalahnya yang sering kita klik yang tidak perlu kita tahu, itu masalahnya. Kita kepo, kita klik, sehingga tidak sempat untuk beribadah. Tidak sempat zikir pagi petang. Tidak sempat baca Quran. Ya. Tidak sempat untuk sekarang 10 hari Dzulhijjah, tidak sempat untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu 10 Dzulhijjah masih aja sibuk lihat berita-berita. Yang entah ada faedah atau tidak. Ya, kalau lihat sekali oke lah, lihat berulang-ulang. Habis waktu. Fitnah. Maka ketika ada orang di musim-musim fitnah sibuk ibadah, ini orang luar biasa. Sebagian ulama menafsirkan kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku, karena orang hijrah itu meninggalkan kenikmatan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya untuk para nabi. Karena bermedsos itu ada kenikmatan, ada nikmat enggak? Ibu-ibu yang jawab. Apalagi kalau sudah buka Shopee, oh itu nikmat luar biasa. Hal-hal baru. Banyak. Kita nggak mau buka aja ada teguran, ting ting. Benar, ada belnya nggak? Ada belnya. Notifikasi ada, ingin tahu. Akhirnya kita nggak sempat beribadah. Nah kalau kelezatan itu kita tinggal. Memang lezat. Siapa yang tidak lezat? Berita gibah lezat. Berita fitnah lezat. Berita artis lezat. Kita nggak sangka 1 jam baca. Apalagi kalau macam-macam lah yang menyenangkan. Film dan macam-macam menyenangkan. Tapi orang meninggalkan di masa-masa fitnah. Dia sibuk ibadah seperti hijrah. Karena orang berhijrah meninggalkan kelezatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Wa idza ammatil fitanu ishtagalatil qulubu." Kalau fitnah sudah menyebar, hati semua sibuk dengan fitnah tersebut. Wa idza ta'abbada hina idzin muta'abbidun dalla ala quwwati istighali qalbi billah. Ketika semua hati sibuk dengan fitnah, ada yang beribadah, berarti menunjukkan memang ikatan batinnya dengan Allah sangat kuat. Sehingga kelezatan yang dia rasakan, ikatan tersebut tidak goncang ketika fitnah merajalela. Saat itulah maka pahalanya sangat banyak. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, fayaktsuru ajruhu, maka pahalanya menjadi besar. Tapi kita lanjutkan wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga. Al-yaqin biwa'dillahi binasril mu'minin wa khidlanil kafirin. Yakin bahwasanya Allah akan menolong kaum mukminin dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Yang penting mukmin beneran ya, bukan mukmin setengah-setengah. Faqad takaffala Allahu binasri ahli iman. Allah telah menjamin akan menolong orang-orang beriman dan akan menjaga pemeluk Islam. Dan Allah telah menjamin tersebut, menjanjikan tersebut dalam kitabnya. Dan janji Allah pasti benar. Dan perkataan Allah benar. Maka akibat ujungnya adalah kemenangan. Dan kesudahan yang indah bagi orang beriman. Dan kehinaan bagi orang-orang kafir. Dan itu pasti terjadi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang beriman, tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apa maksudnya tolonglah Allah? Bela agama Allah. Tegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah, tinggalkan maksiat. Namanya tolong Allah, tidak butuh ditolong. Maksudnya tolong di sini maksudnya tolonglah agama Allah. Ya seperti firman hadis Nabi, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah. Maksudnya apa? Jaga syariat Allah. Tapi kalau kaum mukminin tidak menolong Allah, tidak menolong agama Allah, malah musuhan terhadap syariat Allah, benci dengan syariat Allah, gimana mau ditolong? Bagaimana ditolong?
malah musuhan dengan syariat Allah. Dengan syariat Allah dianggap sebagai penghambat. Syariat Allah yang dikatakan sebagai faktor kemunduran. Maka bagaimana mau ditolong oleh Allah? Bagaimana ditolong Allah seorang terus bermaksiat kepada Allah? Dia sedang terkena musibah, dia maksiat terus. Bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau tenang? Allah berfirman, "In tansurullah," kalau kalian tolong Allah, yansurkum. Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, kalau kalian dalam peperangan, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa dhalla amalan. Adapun orang-orang kafir celaka mereka dan Allah akan menyia-nyiakan amalan mereka. Kata Nabi SAW, dan Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah, Al-Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Bijak, Al-Hakim. Kata Allah, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha Perkasa. Jadi Allah pasti menolong orang mukmin, tapi kita harus melakukan sebab pertolongan tersebut, itu beriman dengan iman yang benar. Kalau kita tidak bisa skala nasional seperti itu, paling tidak skala keluarga, skala pribadi, seorang berusaha untuk beriman dengan iman yang benar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza taraktumul jihad," kalau kalian meninggalkan jihad, wa tabatum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, yaitu sibuk dengan dunia. Kemudian waraditum bizara, kemudian senang dengan cocok tanam. Kemudian tabayatum bil inah, kemudian kalian melakukan praktek riba dalam jual beli. Maka Allah akan membuat kalian, sallallahu alaikum zullan, Allah akan memberikan kehinaan pada diri kalian. Jadi kalau mau ingin ditolong, ya iman yang benar. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Ihfadillaha yahfadka. Jika kalian menjaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Nah, kita mulai dari keluarga. Kita mungkin bicara muluk-muluk, kita siapa, nggak bisa memberi keputusan, nggak bisa mengatur masyarakat yang besar. Paling tidak kita sendiri. Berumah yang benar. Jangan sampai istri nonton apa? Film Korea. Mami nonton Korea, kok nggak ngajak-ngajak? Nah, bahaya. Ini bahaya, hancur semuanya. Ingat, tak boleh. Takwa sama Allah. Kita hidup tidak gampang. Kita tahu depan sana banyak ujian dan musibah. Hidup cuma sebentar. Kita mati selesai urusan. Jangan begitulah. Anak-anak kasihan. Kau kira maksiatmu hanya untuk dirimu? Maksiatmu berpengaruh pada aku dan juga pada anak-anakku. Maksiat berpengaruh pada masa depan kita. Di dunia maupun di akhirat. Nasihati. Ibu-ibu berhenti menonton film Korea, ibu-ibu ya. Ibu-ibu nggak pernah Ustadz, yang benar. Semua film-film bukan Korea aja. Film Korea, film layangan sambung, pokoknya semua. Nggak usah gitu. Sibuk baca Quran, ngaji, baca Quran, ngurus suami. Kebanyakan nonton suami nggak diurus. Benar nggak ibu-ibu? Banyakan kumpul-kumpul suami tidak diurus. Kasihan suaminya penampilan jelek, baju bau, kemudian tidak pakai parfum. Lihat sunnahnya Nabi, Aisyah kalau Nabi pergi, Aisyah yang parfumin. Aisyah yang sisirin rambutnya. Ibu-ibu mana? Benar ibu kalau suami pergi di parfumin? Suami di rambutnya disisirin? Benar nggak ibu-ibu? Enggak ada rambutnya. Ya. Makanya ini Syekh bicara tentang skala nasional. Ini kan kejadian di negara sana, lagi perang, lagi rudal datang, lagi banyak isu. Dia bicara nasional. Ini mungkin kita ambil faedah untuk skala pribadi. Kita kalau tolong Allah, Allah tolong kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kata Allah, tajidu jihad. Musibah akan terjadi. Banyak masalah rumah tangga terjadi. Kenapa tidak semua kompak? Ada satu yang nakal, jadinya rusak. Korban akhirnya anak-anak. Atau kita juga kena korban karena tidak kompak dalam jalan ketaatan. Terjadi apa yang terjadi? Kalau kita kerjasama bareng-bareng, insya Allah Allah jaga. Kerjasama yang indah antara suami dan istri. Kita bicara skala keluarga. Kita sama-sama bekerja sama, tolong Allah, Allah akan tolong kita. Kalau ujian akan terjadi, ujian pasti Allah kasih. Gak mungkin gak ada ujian. Tapi ketika kita bisa tegar hadapi ujian, kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan menolong. Allah tidak akan menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janji.
Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah berjanji dan Allah tidak akan mengisi janjinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak orang tidak tahu akan hal tersebut. Demikian juga Allah telah berjanji akan menghinakan orang-orang kafir dan akan menghancurkan mereka, ya. Dan menjadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Allah berfirman, "Alaihim dairatus sau", bagi mereka dairatus sau itu akan kena jatah ke keburukan, akan datang waktu mereka untuk mengalami apa? Keburukan. Meskipun mereka senang-senang sekarang, menang-menang, saat-saat mereka akan hancur. Tapi caranya orang beriman harus kokoh. Kalau sama-sama enggak kokoh ya sama-sama kacau. Ini cerita orang beriman kokoh imannya, orang kafir kokoh dengan kokoh kufurannya, terjadi apa yang terjadi, lama-lama mereka akan hancur suatu saat, cepat atau lambat. Tidak mungkin langsung-langsungan. Karena Allah ingin ada ujian. Lihat bagaimana Musa berhadapan dengan Firaun, lama, tidak sebentar, bertahun-tahun lamanya baru kemudian dibinasakan. Tidak langsung, lama. Nabi dengan kaum musyrikin juga lama, tidak langsung, lama kan? Lama tidak? Lama. Nabi 13 tahun dia hancur-hancurin para sahabat. Kemudian perang baru setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah baru. Berapa tahun tuh? 13 tambah 8, 21 tahun. Baru berhasil. Karena kalau langsung menang-menang ya tidak ada nilainya perjuangan. Allah punya hikmah yang lain. Tapi ujung-ujungnya akan hancur selama orang beriman beriman. Makanya Umar bin Khattab ketika melepas pasukan dia mengatakan, "Jangan kalian tidak akan pernah menang dengan kekuatan kalian. Kalian beriman menang dengan pertolongan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada maksiat lebih daripada takut kepada musuh," kata Umar bin Khattab. Takutlah kepada maksiat lebih dari takut kepada musuh. Jangan kalian berkata musuh kita kafir, kita mukmin, pasti Allah menangkan. Tidak. Kalau musuh kita kafir, kita beriman tapi bermaksiat, Allah tinggalkan kita. Kalau sudah tinggalkan, maka yang adu hanya materi lawan materi, dunia lawan dunia, kekuatan fisik lawan fisik. Dan kita kalah dengan kekuatan fisik mereka. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih kuat. Dan bukti akan hal ini sangat banyak dalam sejarah. Ya. Bagaimana orang zalim di awalnya menang, kemudian akhirnya hancur. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yumli lidh-dhalim." Allah mengulur orang zalim, dibiarin. Fa idza akhadahu lam yuflitu. Tapi kalau Allah sudah siksa dia tidak bisa kabur. Allah tidak akan lepaskan dia. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika menyiksa suatu negeri yang negeri tersebut dalam kondisi berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah sangat pedih dan keras. Baik. Al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Ini penting bagi kita semua. Al-ilmu bi anna kulla ma yaqa'u innama huwa bi taqdirillahi wa hikmatihi. Ilmu yakin bahwasanya apa yang terjadi semuanya dengan takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan sebab izin Allah. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada yang musibah yang menimpa berdiri kalian atau menimpa di atas muka bumi kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan musibah-musibah tersebut. Semua sudah tercatat. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Tidak akan mengenaimu. Kita yakin semua yang terjadi sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, seluruh apa yang terjadi semua dengan takdir Allah. Fama syaa Allahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka tidak terjadi sesuatu di alam semesta ini, baik gerakan maupun diam, kehidupan maupun kematian, naik maupun turun, kecuali dengan kehendak Allah dan hikmahnya. Dan dalam Al-Quran ada hampir lebih dari 400 ayat, ya, dikaitkan segala perkara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa segala perkara di tangan Allah. Maka segala perkara sebelum dan sesudahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mulku mulku, kerajaan milik Allah. Wal amru amru, keputusan di tangannya. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa yaqdi ma yurid, Allah putuskan apa yang Allah inginkan. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes dengan hukumnya, wala radda li qada'ihi, dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Sang Maharaja. Semua yang terjadi adalah
ciptaannya. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Rahmat kebaikan yang Allah berikan kepada manusia tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik, dan ada kalau rahmat Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa melepaskan rahmat tersebut. Tidak ada yang bisa ngirim. Kalau tahan tidak ada yang bisa ngirim. Kata Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah segala ciptaan dan perintahan hanya milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah, liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Tidak ada kalian kehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in bil qadar. Segala semua yang terjadi semua dengan takdir. Hatta al-ajz wal kais. Bahkan ketidakmampuan maupun kemampuan, ini mampu tidak mampu semuanya dengan takdir Allah. Kata Ibn Abbas, perhatikan, kullu syai'in bi qadarin hatta wad'ika yadaka ala khaddik. Semua perkara dengan takdir Allah. Sampai engkau meletakkan tanganmu di pipimu juga sudah ditakdirkan. Antum hadir sini juga ditakdirkan. Saya ceramah begini juga ditakdirkan. Antum ada yang dengar, ada yang tidur pun sudah ditakdirkan. Ibu ketawa juga ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Qala Tawus Ibn Kaisan, seorang tabi'in muridnya Ibn Abbas, beliau berkata, adraktu nasan min ashabi Rasulillah. Aku mendapati sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi, sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi. Yaqulun, mereka semua berkata, kullu syai'in biqadar, segala perkara dengan takdir. Itu sebelum terjadi sudah tercatat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Pondasi dari segala kebaikan. Pondasi dari segala kebaikan. Maksudnya beriman takdir ini pondasi segala kebaikan. Adalah apa? Engkau mengetahui apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak terjadi. Kalau orang awam di Madinah dulu berkata, anta turid wa ana urid wa hum yuridun Allah yaf'alu ma yurid. Kamu sih pingin, saya juga pingin, mereka juga pingin, tapi yang terjadi apa yang Allah inginkan. Bukan keinginanmu, bukan keinginanku, bukan keinginan mereka. Tapi keinginan Allah yang terjadi. Jika seorang mukmin meyakini dengan akidah ini, maka dia akan menghadapi apa yang terjadi berupa peristiwa-peristiwa berat yang genting-genting, maka dia akan sabar dan dia ridha. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Ibnu Mas'ud, "Hiyal musibatu tusibur rajula faya'lamu annaha min indillah." Itu musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin, kemudian dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, fayusallim, maka dia pasrah laha, dia pasrah, wa yarda, dan dia ridha. Maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi ibu kalau pas pulang diomelin suami, qadarullah. Udah takdir. Ya, tapi bukan berarti takdir kita kemudian tidak usaha. Mas, ngapain marah saya, Mas? Semua terjadi dengan takdir. Banyak hal yang kita memang hidup, kita ini hidup untuk diuji atau untuk disenang-senangin. Kita hidup ini untuk diuji atau bukan? Kita ini Allah ciptakan langit, bumi semua untuk diuji, untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menciptakan hidup dan kematian untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan untuk menguji mereka. Mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Kata Allah, "Wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan arsy Allah di atas air untuk menguji kalian. Jadi Allah ciptakan langit itu untuk menguji kita. Ini semua diciptakan untuk diuji, kemudian penilaiannya belakang yaumuddin, pada hari pembalasan. Surga atau neraka. Jadi jangan merasa kita hidup tidak, kita memang hidup untuk diuji. Kalau memang untuk diuji, pasti namanya ujian perkara-perkara yang tidak kita sukai. Benar enggak? Kalau enggak yang kita sukai namanya bukan apa? Ujian ini kita enggak suka. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi suhur. Kata Al-Mutanabbi, tidak semua yang diinginkan seorang hamba dia dapatkan. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan pemilik kapal. Pinginnya begini, taunya begitu. Pinginnya seorang menikah dapat istri soleha, cantik jelita. Terus apa lagi? Nurut, tidak pernah angkat suara. Orangnya zuhud, tidak pernah beli barang-barang mewah. Qadarullah ma syafa'al. Tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Bima la tastahi sufunu. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar.
Benar atau tidak? Pengennya anak bertakwa, soleh, hafal Quran gitu. Ternyata kayak bapaknya, nggak apa-apa. Banyak. Itu namanya ujian. Itu namanya. Tapi semua dengan apa? Takdir. Nabi Nuh ingin anaknya soleh atau tidak? Tapi kafir atau tidak? Kafir. Nabi Lut ingin istrinya soleha, ternyata kurang ajar. Nabi Ibrahim ingin bapaknya beriman, tidak beriman. Tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar. Nah, kita tahu kalau kita ingin hidup untuk diuji, kita tahu yang kasih ujian siapa? Allah. Dan kalau Allah kasih ujian, kita tahu yang kasih ujian ini maha berilmu. Dia tahu kadar yang pas buat kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Terimalah. Terimalah. Itu pasti yang terbaik kalau kita sabar menghadapinya. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman ini semua dari Allah, yahdi qalba, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Dapat pahala. Namun bukan berarti kalau dapat ujian kita kemudian tidak usaha untuk menghadapi, di antaranya dengan sabar agar hati kita tenteram, kita tenang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang diberikan sesuatu pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Ya ikhwan, kalau antum punya sifat sabar, antum telah diberikan karunia yang terbaik. Perangnya terbaik, perangnya apa? Sabar. Tapi itu butuh dilatih. Dilatih, ada masalah, sabar. Nanti masalah lebih besar, sabar. Masalah lebih besar lagi, sabar. Husnudzan. Latihan. Demikianlah kehidupan. Jangan pikir antum lolos dari ujian. Tidak akan lolos dari ujian. Semakin antum beriman, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak ujian. Semakin ujian, semakin berat. Semakin beriman. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, fa'alal mu'min an yastahdhira anna ma yahsulu minal fitan wal ahdath wasyada'id innama huwa biqadarillah. Seorang mukmin harus yakin bahwasanya apa yang menimpa, apa yang terjadi berupa fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa seperti sekarang peperangan-peperangan, semua dengan takdir Allah. Wa waqi'un bi hikmatihi, semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Imtihanan linnas, bagi ujian bagi manusia, wa ibtila'an lahum, sebagai cobaan bagi mereka. Allah berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun." Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara Allah belum tahu di antara kalian siapa yang berjihad dan siapa yang sabar di antara. Allah ingin lihat mana yang sabar, mana yang berjihad. Kalian merasa masuk surga gampang? Enggak. Am hasibatum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wal mu'minina walija. Allah khabir ma ta'mal. Apakah kalian menyangka masuk surga kalian dibiarkan saja tidak diuji? Tentu tidak, harus diuji. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana yang berjihad dan mana yang sabar. Wal hayatu kulluha medanun ibtila. Perkataan tidak ada Syekh Abdurrazzaq. Kata beliau, wal hayatu kulluha medanun ibtila'in. Namanya kehidupan ini seluruhnya adalah medan ujian. Wa darum imtihan, kita sedang hidup di negeri ujian. Kalau enggak pengen diuji, mati. Supaya masuk surga. Kalau pengen hidup, pasti masih diuji. Kalau udah mati, kita dapat pembalasan, baik atau buruk. Kalau dapat kebaikan, sudah nggak ada ujian lagi, selesai. Dapat buruk, ya diuji melulu. Kalau selama di dunia ini, kita sedang hidup di daru imtihan. Sedang hidup di negeri ujian. Memang kita diciptakan untuk diuji. Makanya Allah ciptakan iblis. Ciptakan iblis. Kenapa Allah ciptakan iblis? Supaya untuk jadi bahan apa? Ujian. Karena ada iblis, akhirnya ada Netanyahu. Gara-gara ada iblis, akhirnya ada Donald Trump. Kalau nggak ada Donald Trump, nggak ada semuanya ngaji. Makanya, ya udah, memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Mau hidup nggak diuji, nggak bisa. Ujian terkadang tidak kita duga-duga dari orang terdekat kita. Orang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan muridnya, diuji dengan gurunya, macam-macam. Diuji dengan mertuanya, diuji dengan ibunya sendiri. Ada nggak orang diuji ibunya? Ada. Diuji dengan teman dekatnya, diuji dengan partner bisnisnya, ternyata kurang ajar, pengkhianat, ya itulah ujian namanya. Datang ujian dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ujian. Subhanallah. Itulah kehidupan. Semua bilang qadarullah. Semua sudah takdir. Ada hikmah di balik itu semua. Faminhum wan nasu fiha laisu sawaan. Dan manusia dalam menghadapi ujian tidak sama. Faminhum man ya'budullah ala harfin, di antara mereka ada yang beribadah di pinggir-pinggir.
Fa in asabahu khairun ma'an nabi, kalau dapat kesenangan nyaman, kayaknya rajin ibadah. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau karena ujian berbalik. Khasirat dunia wal akhirah, rugilah dunia dan akhirat. Ingat, bukan cuma rugi dunia, rugi juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Wa minhum man ya'budullah ala ilmin wa basirah, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjuk, wa imanin rasikh, di atas iman yang kokoh, wa aqidatin sahihah, dengan akidah yang benar. Fa in asabatu fitnatun sabara, jika ditimpa dengan fitnah dia sabar, fa kana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Wa in asabathu ni'matun syakar, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, fa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa hadza la yakunu li ahadin illa lil mu'min, ini tidak mungkin kecuali yang hanya pada orang mukmin. Fa amruhu kulluhu khair, maka perkara seluruhnya baginya adalah baik bagi orang mukmin. Wa ahluhu wa ahwaluhu kulluha hasanatun thayyibatun, kondisinya selalu baik dan indah. Wa awaqibuhu kulluha hamidah, dan kesudahannya selalu terpuji. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan kesudahan terbaik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini nasihat buat kita semua, meskipun mungkin kita menghadapi ujian taraf pribadi, taraf keluarga, intinya yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, kasih contoh, kalau seorang laki-laki pulang ke rumah diomelin istri, dia bilang, istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Saya enggak mungkin bisa menghindari. Kata Nabi, ma asabaka lam yakun likhti'a. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset. Omelanmu tidak bisa saya hindari, kamu tetap aja kena. Karena sudah ditakdirkan bakalan kena omelan saya. Saya tidak tahu jatah omelanmu berapa buat saya, tapi sudah berkurang hari ini 1 omelan. Entah 1.000, entah 2.000, hanya Allah yang tahu dalam Lauhil Mahfuz. Tapi alhamdulillah jatah omelan sudah berkurang. Benar enggak Bapak-bapak? Baik, masih panjang waktu kita udah habis ya. Masih ada 6. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Ini sih mudah-mudahan yang bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Tapi demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.